Puji Tuhan, salam sejahtera Bapak Ibu Saudara keluarga GBDI El Shaddai Magelang. Rise up, mari bangkit, bergerak dan berdampak. Hari ini kita akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan di dalam Injil Markus pasal yang keempat. Kita akan bersama-sama membaca pada ayat 35 sampai 41. Injil Markus pasal yang keempat ayat 35 sampai 41 dengan judul perikop angin ribut diredakan. Pada hari itu, pada waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Ia pun bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Hari ini kita belajar satu peristiwa ya, di mana terjadi di Laut Galilea. Ya, Laut Galilea ini adalah satu perairan yang indah, namun karena dikelilingi oleh perbukitan dan kira-kira berada 700 kaki di bawah permukaan laut ya. Jadi keadaan ini, laut ini rentan sekali dengan badai yang tiba-tiba seperti yang tadi kita baca ya. Dan menariknya ya, ketika kisah ini menuliskan ada murid-murid yang sedang naik perahu dan kemudian jalanan mereka sudah dimulai dan tiba-tiba ada badai yang datang ya, badai yang kemudian sangat keras. Nah, mari kita belajar bersama-sama ya, apa yang kita bisa lihat di dalam peristiwa ini, yang kita bisa simpulkan bersama-sama dan kita kemudian mengambil pelajaran dari dalamnya. Yang pertama, bahwa kita semua itu punya potensi yang sama untuk mengalami badai dalam hidup ini. Ya, kita belajar bahwa sebagai seorang yang sudah percaya kepada Tuhan, bukan berarti kita kemudian bebas dari badai, bebas dari masalah, bebas dari penderitaan. Jadi badai dalam bentuk apapun itu tidak bisa dihindari ya. Nah, cuman kita perlu kemudian melihat bahwa ketika kehidupan ini, badai itu bisa datang tiba-tiba, bisa datang kapan saja. Mungkin ada saat yang kita tenang dan damai dan besok tiba-tiba ada badai yang dahsyat. Tapi kita belajar bahwa meskipun badai itu datang tiba-tiba ya, meskipun mungkin badai itu karena orang lain atau badai itu karena kesalahan kita, ya kita harus tetap dapat belajar ya, menyadari bahwa dalam badai itu kita tidak sendiri. Ya, kenapa? Karena kalau kita membawa Yesus dalam hidup kita, kita akan diberi kekuatan, Tuhan akan ada bersama dengan kita. Itu sebabnya menjadi satu hal yang penting kita sadari, kalau kita semua punya potensi yang sama untuk menghadapi badai dalam perjalanan kita, dalam perahu kehidupan kita. Jangan pernah lepaskan Kristus, jangan pernah tidak mengajak Kristus dalam perahu kehidupan kita. Kalau kita mengajak Kristus, kita dapat memegang satu prinsip, ketahui aku tidak sendiri. Saudara, tidak sendiri ya. Mungkin ada satu waktu dalam masa-masa sulit ya, kita tanya, wah sebenarnya ini kenapa ya terjadi, sebenarnya itu Tuhan peduli enggak gitu ya. Tapi mari kita belajar, jangan meragukan Tuhan, karena kita meragukan Tuhan itu akan menjadi sesuatu yang sangat berat. Tapi kalau kita percaya bahwa Tuhan peduli dengan kita, tidak ada badai yang terlalu besar bagi kita. Nah, kemudian kalau kita menyadari kita semua bisa menghadapi badai, apa yang kita harus lakukan? Yang kita perlu ingat adalah kita sangat membutuhkan iman. Jadi apa yang kita harus perhatikan ya, membutuhkan iman bukan hanya sesuatu yang
percaya begitu saja. Iman itu dibangun oleh pendengaran akan firman Tuhan. Ya, kita sudah sering kali mengingat ayat ini, ya, tapi tidak mengapa sekarang sekali lagi saya baca Roma 10 ayat 17. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Kalau kita mau punya kemampuan yang kuat menghadapi badai, miliki iman yang juga kuat. Iman percaya kepada Tuhan Yesus yang kita dapatkan dari firman Allah. Firman yang kita pahami dan lakukan bersama. Iman itu bukan hanya seperti sebuah jimat ya yang kita bawa. Pokoknya aku percaya, tidak. Iman itu seperti otot yang kita latih setiap hari sehingga kita dapat kuat. Otot kita tuh kalau kita latih ya dengan doa, otot rohani kita dengan baca firman, dengan melakukan, dengan ibadah ya, otot iman kita itu akan menjadi kuat sehingga kita dapat mempunyai kekuatan waktu kita menghadapi badai ya. Iman kita akan tetap teguh. Nah, mari kita belajar bersama apa yang dilakukan murid-murid waktu mereka menghadapi badai. Ya, kalau tadi kita kembali ke ayat 35 sampai 41, kita mendapati dalam ketakutan mereka, dalam kesulitan yang mereka hadapi, ya, mereka memang sempat berpikir, Tuhan engkau enggak peduli, ya, tetapi kemudian segera sesudah itu mereka belajar menyadari bahwa Tuhanlah yang dapat menolong mereka. Yang menarik ya, saya ingin melihat ayat 38, ada satu kalimat yang akan saya bacakan. Maka murid-muridnya membangunkan dia. Ya, ini tema kita hari ini, bangunkan Yesus. Ya, bukan berarti Yesus itu kemudian tidur dan tidak peduli sama kita. Tidak. Tapi ada di dalam peristiwa ini Yesus tidur karena bisa jadi secara fisik dia lelah ya. Jadi itu satu tidur yang wajar. Tetapi dalam keadaan mereka mengalami badai, mereka bangunkan Kristus ya. Meskipun ya Yesus itu tidur, tapi Yesus itu ada di perahu bersama-sama dengan murid-muridnya. Jadi dari cerita ini kita pun belajar bersama-sama ya, meskipun Yesus waktu itu dalam posisi tidur ya, iman menolong kita untuk kemudian belajar dalam segala hal. Yesus itu menyertai kita, dia ada di tengah badai. Mungkin nampaknya itu lambat pertolongannya, seperti waktu murid-murid ya, Yesus itu tertidur, gak segera menolong, gak segera mengambil tindakan. Mungkin hari-hari ini kita tidak bersama Yesus di sebuah kapal, tapi pertolongan yang kita harapkan nampaknya itu belum segera datang. Tapi mari kita belajar ya, waktu ada kesusahan dan dia tidak segera menolong, itu tidak masalah. Tetaplah teguh, jangan goyang, tetap percaya bahwa Kristus bersama dengan Anda, bersama dengan Bapak Ibu Saudara di perahu kita. Karena akan ada waktunya yang tepat dia menolong. Ya, Kristus ada di atas perahu, di dalam perahu kehidupan kita. Waktu kita mengalami badai, ya, iman dan doa kita itu sama seperti membangunkan Yesus. Waktu kita berseru, Yesus tolong aku, Tuhan tolong masalahku, ya, itu seperti membangunkan Yesus seperti yang dilakukan oleh murid-murid. Jadi mari kita menaruh dalam hidup kita. Hari ini kita ada dalam gelombang ombak seperti apa. Mari kita tetap jangan terjebak di tengah-tengah badai kehidupannya. Lalu kita berkata, sudah selesai, gak ada jalan keluar lagi, gak ada yang bisa memberikan saya pertolongan. Mari kita belajar, jangan terjebak dalam kesulitan. Kita jangan lupa untuk membangunkan Yesus melalui doa-doa kita, ya. Dan ketika badai melanda kehidupan kita, kita tahu kepada siapa kita bisa minta tolong. Melalui penyembahan dan doa, kita dapat melihat pertolongan itu datang dari Tuhan. Ya, saya mengajak Bapak Ibu untuk lihat lagi Mazmur 121. Mazmur 121. Ada satu catatan pemazmur yang mungkin peristiwanya berbeda tetapi situasinya hampir sama. Ketika menantikan pertolongan, seolah-olah pertolongan itu tidak datang atau belum datang. Mazmur 121 ayat 1 mulai. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Ya,
melihat, menanti dari mana datang pertolongan. Tapi ayat 2, ada satu keyakinan, pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ayat 3, ia takkan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap, sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Kita punya Tuhan yang luar biasa, yang akan selalu bersedia menolong kita. Kalaupun hari-hari ini kita mengalami badai dalam hidup kita, ya jangan menyerah, karena ada satu waktu badai itu akan berakhir. Dan kita lihat bahwa Yesus yang berdiri dan berkata, diam dan tenanglah. Dan kita mengalami ya bahwa kepercayaan kita kepada Tuhan itu tidak akan menjadi sia-sia, ya, karena kita punya Tuhan yang peduli, Tuhan yang bersedia untuk menolong kita. Teruslah berseru kepada Tuhan, teruslah membangunkan Yesus melalui doa dan iman kita, dan kita melihat bahwa pertolongan Tuhan akan selalu ada dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, terima kasih telah mengikuti Renungan 79, kiranya dapat menjadi berkat bagi kita semua. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin didoakan atau menceritakan kesaksian dalam pemujizat dan pemulihan, mari salurkan melalui chat WhatsApp 0813 2742 0088. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur bahwa kami punya Tuhan yang selalu peduli bahkan dalam badai kehidupan kami. Ampuni, seringkali kami berpikir bahwa Tuhan tidak menolong. Kami seringkali berpikir meragukan pertolongan Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Tolong kami belajar percaya sepenuhnya kepada Engkau. Terima kasih Bapa yang baik. Berkatilah setiap kami dalam pergumulan, mungkin badai yang kami alami hari-hari ini, kami tetap teguh di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa. Lanjutkanlah kasih setiamu bagi seluruh keluarga GBDI LCD Magelang yang mengenal Engkau ya Tuhan, dan keadilanmu bagi setiap kami yang tulus hati. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya.